Yang saya ingin tahu tuh Pak, gimana sih Pak cara si tersangka ini bersama teman-temannya menjual belikan pupuk ini? Sesuai dengan keterangan tersangka pada berkas perkara, katanya tersangka bersama teman-temannya Pak orang itu door to door langsung menemui petani. Bapak bisa nggak Pak kasih kita sebagai untuk informasi kepada masyarakat di luar sana Pak, sehingga masyarakat di luar sana itu tidak terkecoh dengan pupuk yang ditawarkan pupuk dengan harga murah gitu Pak. Apa saja? Sedemikian mungkin pembelinya itu melalui distributor yang resmi. Itu yang pertama. Kemudian mengecek dari bentuk dan warna. Pupuk adalah kunci dari kesuburan tanah. Produksi pupuk di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 12.235.419 ton berdasarkan data akurat dari PT Pupuk Indonesia. Oke, sahabat Ediaksa, bagaimana jika ada pupuk yang ilegal dijual bebas di Provinsi Bengkulu? Oke, sekarang kita sudah bersama Bapak Alexander Zaldi selaku koordinator pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan selaku yang menangani perkara pupuk ilegal di Provinsi Bengkulu. Bagaimana Bapak? Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini mengenai pupuk yang ilegal di Provinsi Bengkulu Pak, berdasarkan informasi yang didapat Pak, itu kronologinya seperti apa? Terkait dengan adanya peredaran pupuk ilegal di Provinsi Bengkulu, di antaranya pada bulan Maret 2022 kita di Pidana Umum Kejaksaan Tinggi telah menerima SPDP mengenai adanya dugaan tindak pidana peredaran pupuk ilegal tersebut. Dan beberapa hari yang lalu telah dilakukan penerimaan tersangka dan barang bukti atau disebut dengan tahap 2 terhadap tersangka atas nama Sulaiman dengan barang bukti pupuk ilegal atau pupuk yang tidak sesuai dengan komposisi yang ada pada standar persyaratan yang ada pada kemasan, dan juga pupuk tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pertanian. 2 hari yang lalu sudah kita lakukan penerimaan tahap 2-nya, dan terhadap tersangkanya telah dititipkan di rumah tahanan Polda Bengkulu. Sedangkan barang bukti berupa pupuk ilegal tersebut karena jumlahnya cukup banyak, yaitu sekitar lebih kurang 23 ton, itu kita titipkan di Pembasan Provinsi Bengkulu. Kemudian, Nah itu secara kemasan ya Pak ya. Nah kemasannya itu seperti apa Pak sehingga dia itu menarik masyarakat untuk membeli pupuk tersebut Pak? di samping kemasannya memang dibuat seperti produksi pupuk dari PT Pupuk yang terafiliasi dengan PTPI Pupuk Indonesia, seperti PT Pupuk Petrokimia Gresik, yang dimana juga ini pupuk juga diproduksi di Gresik, yang pupuk ilegal ini. Namun ini adalah sepertinya produksi yang pabrikan yang bukan pabrikan yang seperti pabrik petrokimia ataupun pabrik yang BUMN kimia.
Jadi ini lebih kepada seperti home industry-nya lah. Namun dibuat kemasannya ya semenarik mungkin, sehingga kalau dilihat dari kemasannya konsumen ataupun petani-petani tertarik untuk membelinya. Namun memang setelah dilakukan penyidikan oleh Polda dengan menggunakan uji labor dan pemeriksaan kepada ahli, ternyata komposisinya memang tidak sesuai dengan apa yang ada dituliskan pada kemasannya. Kemudian juga seharusnya konsumen ataupun petani itu harus berhati-hati, karena harga yang ditawarkan juga jauh lebih murah dari pupuk yang sejenis NPK Mutiara yang komposisi dan telah terdaftar di Kementerian Pertanian. Mungkin dapat saya gambarkan bahwa kalau pupuk yang memang originalnya, yang aslinya, itu harganya satu sak atau satu karungnya itu berkisar 1 juta sampai 1.200.000. Sedangkan kalau yang pupuk yang ilegal ini, yang tidak sesuai komposisi, itu dijual dengan harga berkisar antara 300.000 sampai 350.000. Jadi terlalu jauh bedanya. Ya tentunya dengan adanya pupuk yang tidak standar, tidak memenuhi persyaratan komposisi yang telah ditentukan, itu akan berakibat merugikan konsumen ataupun petani, ataupun pertanian secara menyeluruhnya mungkin akan merusak tanah ataupun tanaman yang ada. Demikian, Pak. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, jenis pupuk apa sih, Pak, yang dikategorikan ilegal itu seperti apa gitu, Pak? Kategorinya apa sih pupuk yang bisa digolongkan dalam kategori pupuk ilegal? Kemudian pupuk ilegal yang di Provinsi Bengkulu ini jenis pupuknya apa, Pak? Gitu. Terus satu lagi, Pak, akibat dari penggunaan pupuk tadi yang Bapak singgung sedikit tadi, efek jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa, Pak? Baik, pupuk ini yang dikatakan dengan pupuk ilegal itu salah satunya adalah pupuk yang diproduksi tidak sesuai dengan standar, karena setiap pupuk itu ada dikeluarkan standarisasinya. Pak. Terus kemudian jenisnya adalah jenis NPK Mutiara, berupa granul, berupa butiran. Kalau akibatnya adanya komplain ataupun laporan dari konsumen ataupun petani, sehingga ini dijadikan penyidikan oleh pihak Polda Bengkulu, itu karena pada waktu pupuk itu digunakan oleh konsumen yang membeli, itu ada sekitar, diantaranya ada 4 orang pelapor ya, yang telah membeli pupuk ini dan menyatakan pupuk ini dikomplain oleh mereka. Karena yang pertama, begitu digunakan pupuk ini terkena air, itu dia tidak melebur. Sedangkan kalau pupuk itu harusnya dia melebur, sehingga ada reaksinya kepada tanaman ataupun tanah yang ada. Kemudian juga selain dari itu, setelah beberapa hari konsumen atau petani ini menggunakan pupuk tersebut, itu tanamannya berupa, ini kan pupuk sebetulnya khusus untuk pembenah tanah, pupuk pembenah tanah untuk tanaman kelapa sawit. Jadi setelah digunakan pupuk yang diduga ilegal ini, itu sekitar 3 hari setelah penggunaan itu, daun-daun dari tanaman itu jadi warnanya menguning, dan akhirnya akan berakibat kepada mungkin bisa mati ataupun nanti produksinya akan menurun, produksi dari buah mungkin ataupun produksi dari tanaman tersebut. Dan juga efeknya setelah dilakukan uji labor
dan dari keterangan ahli itu memang di dalam komposisi yang ada karena tidak sesuai dengan standar itu jadi lebih kepada racun jadinya, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada tanaman dan tanahnya. Berarti secepat itu ya Pak, pupuk itu membuat tanaman rusak ya Pak? Nggak butuh waktu lama gitu ya Pak? Benar. Butuh waktu 3 hari ya Pak? Benar. Makanya pupuk itu harus memenuhi standar dan harus terdaftar, karena harus dilakukan pengecekan dulu oleh stakeholder ataupun pihak yang berwenang, dalam ini seperti Kementerian Pertanian ataupun Menteri Perdagangan. Nah, pendistribusian pupuk ilegal ini Pak, awalnya itu berasal dari mana ya Pak? Hingga bisa masuk ke dalam Provinsi Bengkulu ini dan disebarluaskan ke masyarakat Pak? Dari kasus posisi berkas perkara yang kita terima, itu pupuk berasal dari Gresik. Dari Gresik didatangkan oleh yang sekarang menjadi tersangka dalam perkara ini, yaitu namanya Sulaiman, panggilan Sule, yang dia datangkan dari Gresik dengan biaya sendiri. Dia sejenis seperti menjadi distributor, namun tidak resmi. Nah, jadi itu salah satu ciri-cirinya nanti terhadap adanya pupuk ilegal itu, dia distributornya nggak resmi. Seperti hal ini, dibilang distributor, dia tidak terdaftar juga sebagai perdagangan sebagai distributor. Namun dialah yang mendistribusikan dan menjual pupuk tersebut ke setiap daerah, kabupaten, kota yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi kalau sejauh ini kan Pak, di daerah mana aja yang sudah tersangka ini jual belikan Pak? Terus berapa yang sudah dibeli masyarakat dari penjualan pupuk ilegal ini Pak? Yang sudah sempat dijadikan saksi oleh penyidik ada 4 pembeli, yaitu di daerah rata-rata di daerah Benteng Tengah, dan rata-rata masing-masing telah membeli waktu itu sejumlah 2 ton, masing-masing 2 ton. Jadi pupuk ini sudah diedarkan lebih dari 10 ton oleh si tersangka tersebut. Dari kapan Pak mulainya beredar pupuk ilegal ini? Dari pertengahan 2021. Pertengahan 2021 ya. Kurang lebih 1 tahun ya Pak? Betul. Ya pada saat produksi sawit yang lagi tinggi-tingginya ya Pak. Berarti itu dari laporan dari masyarakat, betul ya Pak, mengenai pupuk tersebut, sudah banyak masyarakat yang mendapati kerugian dari pupuk tersebut, betul ya Pak? Betul. Nah, untuk kerugian-kerugian tersebut Pak, bagaimana cara Bapak menanggapi tentang kerugian masyarakat tersebut Pak, mengenai pupuk tersebut Pak? baik Pak. Tentunya terhadap kerugian yang telah dialami oleh masyarakat, mungkin dari pihak terkait nanti seperti Kementerian Pertanian ataupun Perdagangan akan lebih ini untuk memberikan pencegahan ataupun pengawasan. Namun untuk efek jerahnya tentunya kita harus memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat yang telah dirugikan, dan juga kepada pelaku tentu harus ada efek jerahnya. Makanya kita akan mendakwakan kepada pelaku dengan undang-undang budidaya pertanian dan perlindungan konsumen, yang ancaman hukumannya maksimal 6 tahun dan denda cukup besar, ada yang sampai 3 miliar. Untuk tersangka sendiri ya Pak, itu masih ada tersangka lain yang belum
ditangkap atau sudah ditangkap semua Pak komplotan mereka itu Pak? Yang terkait dengan perkara ini, karena sesuai dengan keterangan dari tersangka bahwa dia dengan beberapa temannya, namun dialah sebagai yang telah menjawabnya. Dimana kebetulan juga yang teman-temannya itu sudah melarikan diri dan tidak dapat ditemukan oleh penyidik. Juga karena tersangka sendiri mengatakan ini adalah tanggung jawab tersangka. Iya Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kan menarik nih. Mereka mengedarkan pupuk ini kan lebih kurang hampir 1 tahun ya Pak ya, ke daerah-daerah di Provinsi Bengkulu. Yang saya ingin tahu tuh Pak, gimana sih Pak cara si tersangka ini bersama teman-temannya menjual belikan pupuk ini? Apakah langsung ke masyarakat atau melalui pamflet atau ke kelompok tani atau seperti apa Pak? Kira-kira mereka menjual ini, distribusikan ini? Sesuai dengan keterangan tersangka pada berkas perkara, katanya tersangka bersama teman-temannya 4 orang itu door to door, langsung menemui petani Rumah ke rumah ya Pak? dengan melakukan memberikan penawaran, ya salah satunya tadi dengan perbedaan harga yang jauh itu. Lebih ke langsung ke individu masing-masing Ya, Pak ya? dia punya gudang di Cenggalu, jadi setiap harinya nanti dia Stok di sana ya Pak? dengan kendaraan ke kabupaten-kabupaten yang ada di sini untuk menawarkan pupuk. Jadi perkara ini sedang dipersiapkan ya Pak ya untuk disidangkan. Terus gini Pak, kalau itu sebagai efek jerah bagi si terdakwa ya Pak, tersangka untuk saat ini posisinya. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, efeknya ataupun maksudnya instansi-instansi terkait, apakah setelah dengan kejadian ini pupuk-pupuk yang beredar di Provinsi Bengkulu itu akan didata atau disurvei atau diamankan nggak Pak? Peredaran-peredaran pupuk yang di Bengkulu ini khususnya ya Pak ya, sehingga tidak terjadi kembali peredaran pupuk ilegal ini. Seperti apa Pak tindakan ataupun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ataupun instansi-instansi terkait tentang penyebar luasan pupuk ilegal ini Pak? Baik, tentunya dengan adanya perkara pupuk ilegal yang sudah sampai kepada tahap pelimpahan, tentunya ini akan menjadi perhatian yang sangat serius oleh khususnya pemerintah daerah melalui instansi terkait seperti Dinas Pertanian ataupun Dinas Perdagangan untuk melakukan monitoring terhadap tersebut. Kemudian lagi sebagai efek jerah itu bukan hanya kepada tersangka ini, namun kepada setiap orang yang mungkin ada berpikiran akan melakukan perbuatan seperti ini. Dengan adanya penegakan hukum ini tentu akan menjadi efek jerah bagi mereka untuk mencoba untuk melakukan kegiatan seperti ini. Itulah salah satu fungsi penegakan hukum adalah untuk pemanfaatannya. Nah, untuk pupuk yang tadi Bapak bilang udah didistribusikan sebanyak 23 ton ya Pak, betul Pak? Nah, itu yang sudah beredar di masyarakat kan Pak, membuat tanaman rusak ya Pak, membuat kerugian kepada masyarakat. Itu apakah pupuk tersebut ditarik kembali, apa gimana Pak di peredarannya Pak? Pupuk itu sudah ditarik kembali, sudah diamankan, karena supaya jangan menjadi menambah kerugian dari masyarakat. Berarti pupuk itu udah ditarik kembali dan diamankan di Rubasan juga itu Pak? Ya, diamankan di Rubasan. Semua barang bukti sudah kita titip di Rubasan karena jumlahnya cukup banyak. Bapak bisa nggak Pak kasih kita sebagai untuk informasi kepada masyarakat di luar sana Pak, sehingga masyarakat di luar sana itu tidak terkecoh dengan pupuk yang ditawarkan pupuk dengan harga murah gitu Pak. Apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat? Jangan sampai untuk kedepannya nanti terjadi kembali hal-hal seperti ini Pak.
baik untuk supaya masyarakat tidak terkecoh ataupun tertipu dengan adanya perbuatan pengedaran pupuk ilegal. Iya. Tentunya masyarakat harus berhati-hati, yaitu harus sedemikian mungkin pembelinya itu melalui distributor yang resmi. Itu yang pertama. Kemudian mengecek dari bentuk dan warna pupuk tersebut. Karena pasti pupuk yang tidak standar ataupun diproduksi tidak sesuai dengan standarnya pasti akan berbeda baik dari warna ataupun ukurannya. Walaupun kadang-kadang itu tidak terlalu terlihat secara kasat mata, tapi itu kalau diperhatikan secara teliti pasti bisa diketahui. Kemudian juga melihat di kemasan itu apakah ada dituliskan atau dicantumkan penjelasan mengenai pupuk tersebut telah terdaftar atau tidak di Kementerian Pertanian sebagai yang berkewajiban untuk melakukan pemberian izin terhadap peredaran pupuk tersebut. Ya. Jadi poin pentingnya. Dan juga dari harga, jangan terpengaruh dengan harga yang murah. Ya, Pak. Karena dia pasti ada harga resminya. Iya. Untuk masyarakat sendiri, apabila mau membeli pupuk itu harus diperhatikan. Yang disampaikan Pak Alek tadi harus terdaftar ya Pak ya di Kementerian Pertanian. Kemudian harus beli di agen resmi dan juga harganya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, selain 3 kategori itu diharapkan untuk tidak membeli sehingga apa? Tidak terulang kembali untuk pupuk-pupuk yang ilegal. Seperti itu ya Kak Anggi ya. Yang benar sekali. Oke, terima kasih sahabat NCT, terima kasih Bapak Alexander Zaldi selaku koordinator pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang sudah menyempatkan hadir di podcast Kejaksaan Tinggi Bengkulu ya Pak. Oke Kak, kita tutup. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, podcast NCT. Terima kasih Pak Terima Alek. kasih.